Shalom, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melinda Selgarita Nabuasa, NIM 10420240053. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi bimbingan dan konseling Kristen. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Karena mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok, dan juga mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu apa itu bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok individu untuk membantu mereka mengembangkan potensi diri, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan bersama. Melalui interaksi dan dinamika kelompok, bimbingan kelompok melibatkan seorang pemimpin kelompok, pembimbing atau konselor yang memfasilitasi diskusi dan memberikan informasi, serta anggota kelompok yang aktif berpartisipasi dan saling berinteraksi. Bimbingan kelompok memiliki beberapa ciri khas, di antaranya adalah interaksi antar anggota kelompok, fokus pada pemecahan masalah dan penggunaan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan. Selain itu, bimbingan kelompok juga melibatkan pemimpin kelompok yang berperan dalam memfasilitasi proses tersebut. Berikut adalah ciri-ciri bimbingan kelompok secara lebih rinci. Yang pertama, interaksi kelompok. Anggota kelompok saling berinteraksi, pikiran, perasaan, dan pengalaman untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan bersama. Yang kedua, dinamika kelompok. Bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu kekuatan yang muncul dari interaksi antar anggota untuk membantu proses pemecahan masalah. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah. Bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu anggota mengatasi masalah yang dihadapi, baik masalah pribadi, sosial, maupun masalah belajar. Yang keempat, peran pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi, menjaga suasana kondusif, dan membantu anggota kelompok untuk saling memahami. Yang kelima, keterbukaan dan kepercayaan. Anggota kelompok diharapkan dapat bersikap terbuka dan saling percaya agar proses bimbingan dapat berjalan efektif. 6. Tujuan bersama. Bimbingan kelompok memiliki tujuan yang bersama ingin dicapai oleh seluruh anggota kelompok, misalnya meningkatkan keterampilan komunikasi, mengatasi stres, atau meningkatkan prestasi belajar. Yang ketujuh, berbagai teknik. Bimbingan kelompok dapat menggunakan berbagai teknik seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, bermain peran, atau permainan untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, bersifat preventif dan pengembangan. Bimbingan kelompok tidak hanya membantu mengatasi masalah yang sudah ada, tetapi juga berfungsi untuk mencegah masalah timbul dan mengembangkan potensi diri anggota kelompok. Yang kesembilan, terstruktur pelaksanaan bimbingan kelompok. Biasanya memiliki tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Yang ke-10, kelompok terbatas. Bimbingan kelompok biasanya melibatkan kelompok kecil 5-10 orang agar interaksi antar anggota dapat lebih efektif. Tujuan bimbingan kelompok adalah membantu anggota kelompok untuk mengembangkan pemahaman diri, meningkatkan keterampilan sosial, mengatasi masalah pribadi atau sosial, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bimbingan kelompok juga bertujuan mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, termasuk peningkatan kemampuan berkomunikasi secara lebih rinci. Tujuan bimbingan kelompok mencakup pengembangan diri, membantu anggota kelompok untuk memahami diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai yang mereka anut. Peningkatan keterampilan sosial, melatih anggota kelompok dalam berbagai keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Penyelesaian masalah, membantu anggota kelompok dalam mengatasi masalah-masalah pribadi atau sosial yang mereka hadapi, baik secara individu maupun dalam kelompok. Pencapaian tujuan, membantu anggota kelompok dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
baik tujuan yang berkaitan dengan pengembangan diri, pendidikan, karir, maupun aspek kehidupan lainnya. Perkembangan positif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anggota kelompok untuk tumbuh dan berkembang secara positif, baik secara individu maupun sebagai anggota kelompok. Peningkatan kemampuan berkomunikasi melatih anggota kelompok untuk berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal, dalam berbagai situasi. Pembentukan sikap positif membantu anggota kelompok untuk membentuk sikap-sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, bimbingan kelompok merupakan layanan yang komprehensif yang bertujuan untuk membantu anggota kelompok mencapai perkembangan optimal dan mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Bimbingan kelompok bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi dan kerjasama, serta meningkatkan pemahaman diri dan orang lain. Selain itu, bimbingan kelompok juga dapat membantu mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa manfaat bimbingan kelompok yang lebih detail. Yang pertama, pengembangan keterampilan sosial. Bimbingan kelompok memberikan kesempatan untuk berlatih, berkomunikasi, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Peningkatan pemahaman diri. Melalui proses berbagai pengalaman dan pandangan dalam kelompok, anggota dapat belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Yang ketiga, pemecahan masalah bersama. Bimbingan kelompok memungkinkan anggota untuk saling membantu dalam memecahkan masalah, baik masalah pribadi maupun masalah yang berkaitan dengan kelompok. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mendapatkan berbagai perspektif dan masukan dari anggota kelompok, individu dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Berpartisipasi dalam bimbingan kelompok dan berhasil mengatasi tantangan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri individu. Mendukung pengembangan potensi. Bimbingan kelompok dapat membantu anggota untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri yang mungkin belum mereka sadari sebelumnya. Yang ketujuh, pencegahan masalah. Layanan bimbingan kelompok juga dapat bersifat preventif, membantu individu mengantisipasi dan menghindari masalah yang mungkin timbul, meningkatkan sikap positif. Bimbingan kelompok dapat membantu individu mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Yang kedelapan, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Melalui diskusi dan berbagai perspektif, anggota kelompok dapat belajar untuk berpikir lebih kritis dan analitis. Yang kesembilan, membangun jaringan sosial. Bimbingan kelompok dapat menjadi wadah untuk membangun jaringan sosial yang lebih luas dan mempererat hubungan dengan orang lain. Bimbingan kelompok memiliki dua jenis utama, yaitu yang pertama, bimbingan kelompok bebas, dan yang kedua, bimbingan kelompok tugas. Bimbingan kelompok bebas memungkinkan anggota untuk secara bebas mengemukakan pikiran dan perasaan mereka. Sementara bimbingan kelompok tugas berfokus pada topik tertentu yang diberikan oleh pemimpin kelompok. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai kedua jenis tersebut. Yang pertama, bimbingan kelompok bebas. Ciri-ciri anggota kelompok memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka terkait topik apapun yang mereka pilih. Tujuannya menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka sehingga anggota merasa aman untuk berbagi dan belajar dari pengalaman orang lain. Penerapan bimbingan kelompok bebas sering digunakan untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, atau belajar serta untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan interpersonal. Yang kedua, bimbingan kelompok tugas. Ciri-ciri: terdapat topik atau tugas yang spesifik yang diberikan oleh pemimpin kelompok atau guru pembimbing
kepada seluruh anggota kelompok. Tujuannya membantu anggota kelompok dalam memecahkan masalah, mengembangkan keterampilan atau mencapai tujuan tertentu melalui diskusi dan kerjasama. Penerapan bimbingan kelompok tugas dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pemecahan masalah belajar, perencanaan karir, atau pengembangan keterampilan sosial. Contoh bimbingan kelompok bebas. Siswa diminta untuk menceritakan pengalaman mereka dalam menghadapi stres belajar, dan anggota lain dapat memberikan tanggapan dan solusi berdasarkan pengalaman mereka. Bimbingan kelompok tugas. Kelompok siswa diminta untuk membuat rencana studi untuk ujian akhir atau berdiskusi tentang cara mengatasi masalah bullying di sekolah. Penting untuk dicatat, kedua jenis bimbingan kelompok ini digunakan secara bergantian atau dikombinasikan tergantung pada kebutuhan dan tujuan kelompok. Keberhasilan bimbingan kelompok juga tergantung pada keterampilan pemimpin kelompok dalam menciptakan suasana yang kondusif dan memfasilitasi diskusi yang produktif. Unsur-unsur utama dalam bimbingan kelompok meliputi pemimpin kelompok, anggota kelompok, dan dinamika kelompok. Selain itu, terdapat juga asas-asas bimbingan kelompok seperti asas keterbukaan, kesukarelaan, kegiatan, dan kemandirian. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai unsur-unsur tersebut. Pemimpin kelompok, orang yang memfasilitasi dan membimbing jalannya kegiatan bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok bertugas menciptakan suasana yang kondusif, membantu anggota kelompok untuk berpartisipasi aktif dan mengarahkan diskusi agar mencapai tujuan bersama. Anggota kelompok, individu yang berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Peran kelompok sangat penting dalam menciptakan suasana kelompok yang dinamis dan positif, serta aktif dalam proses pemecahan masalah. Dinamika kelompok, interaksi, hubungan, dan proses yang terjadi di dalam kelompok. Dinamika kelompok mencakup berbagai aspek, seperti hubungan antar anggota, tujuan bersama, suasana kelompok, dan cara anggota berinteraksi dalam mencapai tujuan. Selain unsur-unsur di atas, terdapat pula asas-asas bimbingan kelompok yang perlu diperhatikan, yaitu asas keterbukaan. Anggota kelompok diharapkan bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan pikiran, perkataan, dan pengalaman. Yang kedua, asas kesukarelaan. Anggota kelompok berpartisipasi secara sukarela dan tanpa paksaan akses kegiatan. Anggota kelompok terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan proses bimbingan kelompok. Asas kemandirian. Tujuan akhir bimbingan kelompok adalah membantu anggota kelompok menjadi individu yang mandiri dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Tahapan pelaksanaan bimbingan kelompok pada dasarnya meliputi 4 tahap utama: pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Setiap tahap memiliki tujuan aktivitas yang berbeda, yang semuanya bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan individu dalam kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan forming. Tujuannya membangun suasana awal yang nyaman dan akrab dalam kelompok. Aktivitas perkenalan anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Menjelaskan tujuan bimbingan kelompok dan aturan yang berlaku. Menciptakan suasana yang kondusif dan saling percaya. Membantu anggota merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi. Yang kedua, tahap peralihan, transition. Tujuannya mempersiapkan anggota untuk masuk ke tahap kegiatan inti. Aktivitas, membahas suasana yang terjadi selama tahap pembentukan, membahas kesiapan anggota untuk memasuki tahap selanjutnya. Meningkatkan kemampuan anggota untuk berpartisipasi aktif. Yang ketiga, tahap kegiatan working. Tujuan membahas topik yang relevan dengan tujuan bimbingan kelompok dan mengembangkan pemahaman anggota. Aktivitasnya, pemimpin kelompok mengemukakan topik bahasan, tanya jawab, diskusi antar anggota dan pemimpin kelompok.
membahas topik secara mendalam dan tuntas. Kegiatan selingan untuk menjaga dinamika kelompok. Yang keempat, tahap pengakhiran, concluding. Tujuannya mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok dengan baik dan memberikan kesan positif aktivitas. Pemimpin kelompok menyampaikan bahwa kegiatan akan segera berakhir. Anggota dan pemimpin kelompok menyampaikan kesan dan hasil kegiatan, membahas kegiatan lanjutan jika diperlukan. Penting untuk dicatat bahwa bimbingan kelompok yang efektif membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh anggota dan pemimpin kelompok, serta pemahaman yang baik tentang tujuan dan tahapan yang terlibat. Baik, sekian sedikit dari saya yang dapat saya bagikan tentang bimbingan kelompok. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, pengucapan kata. Saya mohon maaf dan sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.